Jemaat terkasih, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah di dalam ibadah di keluarga kita masing-masing melalui media online ini. Firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 menyatakan, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Kiranya ibadah malam ini memberikan kekuatan dan kepastian iman dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah malam ini adalah Pendeta Helen Luhulima Hukom. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih-Nya besar atas kita. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabula tifa dan gendah, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu, sehingga kami dapat beribadah saat ini. Biarlah hanya kehendak-Mu yang kami cari dalam ibadah ini. Tuntunlah kami dalam hikmat-Mu, agar kami dapat menghayati persekutuan ibadah kami saat ini. Biarlah hanya kasih-Mu yang melingkupi kami sekalian, agar sukacita kami semakin lengkap. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami, dan Engkaulah yang layak menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita menaikkan mazmur bagi Tuhan secara berbalasan dari Mazmur 121 yang menyatakan, Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Demikian Mazmur Pujian. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan dalam ibadah keluarga malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, dari ketika kami bangun di pagi hari tadi sampai memasuki malam hari ini. Terpanggil kami sebagai anak-anak-Mu dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing. Maka kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan sepenuhnya dalam ibadah ini, termasuk ketika kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Topanglah setiap kami semua agar kami dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, berkuasalah atas kami sepenuhnya. Kami siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu.
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam untuk kita semua. Pada malam hari ini kita telah membaca bagian dari firman Tuhan yang kita renungkan bersama dari Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 tentang kisah penciptaan dunia dan juga manusia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kitab Kejadian khususnya pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini kita bisa melihat di sini pengulangan kisah penciptaan yang sebenarnya sudah dipaparkan pada pasalnya yang pertama. Dalam bagian perikop ini ayat 1 sampai 7 ada beberapa hal yang mau disampaikan dalam kisah penciptaan ini, khususnya bagaimana penciptaan Allah terhadap dunia ini diciptakan secara beberapa tahap, tidak sekaligus. Pada hari yang pertama, hari kedua, sampai pada hari yang ketujuh, Allah tidak menciptakan sekaligus semuanya ada, tapi secara bertahap Allah menciptakan terlebih dahulu bumi, segala isinya, dan kemudian diciptakanlah manusia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa manusia diciptakan dari debu adalah suatu hal yang kita yakini bersama, bahwa yang tidak ada atau yang tidak berharga ini diciptakan menjadi sesuatu yang ada dan berharga. Kita pasti dapat membayangkan bahwa tubuh kita ini ternyata berasal dari debu. Debu itu kita bisa dapati di mana-mana dan debu itu jumlahnya sangat banyak. Demikianlah bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan dari yang tidak berharga menjadi berharga itu, bahwa membuktikan karya seni debu, dapat dikatakan demikian, karya seni debu dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang bisa bergerak, yang bisa berpikir, yang bisa merenung, bahkan yang bisa melakukan apa saja dalam kehidupan ini. Dan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, bahwa karya seni debu ini sungguh sangat mulia di mata Tuhan, sangat berharga, bahkan digambarkan serupa dengan gambar haliknya atau penciptanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 penting hal yang kita pahami dalam bacaan tentang kisah penciptaan khususnya manusia ini, yang tadi saya katakan karya seni debu yang luar biasa. Yang pertama adalah saudara-saudara, bahwa Allah menciptakan manusia laksana sebagai seorang tukang periuk atau pemahat yang menciptakan manusia itu, menghasilkan karya cipta yang indah, laki-laki dan perempuan. Dan keindahan karya cipta Allah yang tampak dari manusia ini kemudian tampak pada kerja semua fungsi organ-organ tubuh dari manusia ini, yang secara sinergis saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Anggota-anggota tubuh kita yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, secara harmonis diciptakan karya seni debu ini, menghasilkan suatu
karya cipta yang sangat luar biasa. Bahkan manusia memiliki akal dan pikiran yang lebih daripada makhluk yang lain. Sebagaimana juga Allah menciptakan benda-benda langit yang begitu indah, mereka tertib diciptakan, tidak saling berbenturan. Mereka ditempatkan pada tempatnya masing-masing untuk dapat bekerja dalam fungsi masing-masing. Maka demikian juga karya cipta yang ada pada manusia. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal yang kedua, saudara-saudara, bahan yang membentuk manusia itu adalah debu. Tadi saya katakan karya seni debu yang luar biasa yang kemudian akhirnya menghasilkan manusia-manusia seperti kita. Bahwa debu ini adalah nilainya mungkin bagi orang kebanyakan, bagi kita tidak berharga. Tetapi bagi Tuhan yang debu ini adalah bahan untuk menciptakan manusia. Ya. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam ciptaan Tuhan itu, maka Allah menciptakan manusia walaupun berasal dari bahan debu, tetapi manusia punya kelebihan dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena bahannya terbuat dari debu, menunjukkan bahwa tubuh manusia rapuh dan ada batas kadaluarsanya. Setelah Tuhan menyatakan dia harus kembali. Tidak selama-lamanya debu itu hidup, tetapi yang dari debu akan kembali kepada debu ketika Tuhan berkenan memanggil seseorang. Sini saudara-saudara, maknanya yang kedua adalah karena bahan ciptaan ya, manusia ini terbuat dari debu, maka kita adalah makhluk yang terbatas. Dan kita hanya bisa terhubung dalam relasi dengan Tuhan. Karena yang debu ini dihembuskan nafas dari Allah sendiri dan terciptalah manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan yang diciptakan Allah kepada manusia itu sendiri, Allah memberikan nafas kepada manusia yang debu tanah itu, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Nafas yang dihembuskan itu membuat manusia mandiri. Manusia dapat berdiri sendiri di atas kakinya. Dan manusia dapat melakukan apa saja, tetapi harus seturut dengan kehendak Allah. Allah tidak hanya memberikan nafas hidup kepada manusia, tetapi Allah juga memberikan kepada manusia itu standar, ketetapan dari Allah sendiri untuk mereka lakukan. Mereka tidak lagi debu yang tidak berharga, tetapi manusia telah menjadi makhluk yang mulia, makhluk jasmani dan makhluk rohani, sehingga mereka harus hidup secara terhormat di dalam dunia ini. Itu hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, 3 hal ini, sehingga dari kisah penciptaan ini kita mengerti Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita diciptakan dari yang tidak berharga menjadi berharga, sehingga itu artinya bahwa Tuhan ingin kita menghargai hidup, tidak sembarangan hidup. Tuhan juga ingin kita juga bekerja untuk sesama, tidak untuk diri sendiri. Artinya bahwa kita juga dapat menjadi saluran berkat dalam kehidupan ini bagi sesama kita. Kita diajak untuk menata, mengelola alam semesta ini, tetapi bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi bagaimana apa yang kita kerjakan itu juga bermanfaat untuk orang lain, membangun orang lain, memulihkan orang lain, mendampingi orang lain, dan membawa orang lain dalam damai sejahtera Allah. Sehingga saudara-saudara, inilah yang perlu kita pahami. Ingat, kita hanyalah karya seni debu, tapi kita begitu mulia di mata Tuhan.
Dan sekali lagi Tuhan ingin kita untuk menghormati Dia dengan menghargai kehidupan ini. Hidup seturut dengan kehendak-Nya dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah lagu yang sangat populer, lagu pop di kalangan anak muda. Beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah, grup band Rumor pernah menyanyikan, "Aku hanyalah aku tanpamu butiran debu." Gitu ya Bapak Ibu pernah pasti mendengar, apalagi anak-anak muda, "Aku tanpamu butiran debu." Sekilas mungkin kita dengarkan bahwa lagu ini mungkin lagu cinta-cintaan untuk kekasih hati. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita perhatikan liriknya, mau dikatakan di situ bahwa kita ini adalah manusia yang sebenarnya berasal dari debu. Ya. Kita ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Dan tanpa Tuhan kita tidak berarti apa-apa. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan, maka yang butiran debu ini menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, sekali lagi bahwa lagu ini mau mengajak kita sama seperti kisah penciptaan hari ini. Mari kita tetap mengadakan relasi yang baik dengan Tuhan. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, bahwa semua orang kemudian berpikir, apa sih yang penting dalam kehidupan ini? Selain kita mengandalkan Tuhan, selain kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang kita alami, kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Hanyalah butiran debu tanpa Tuhan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan optimis menjalani hari demi hari. Kita yakin bahwa Tuhan juga bekerja untuk kita, memberikan yang terbaik. Bahwa kita ini adalah karya ciptaan Allah yang sungguh luar biasa, dan Tuhan tidak akan pernah menghancurkan karya ciptanya sendiri. Dan biarlah pemahaman firman Tuhan ini boleh semakin menggugah kita untuk mari bersemangat hidup. Hari demi hari pikirkan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui kehidupan keluarga, persekutuan jemaat, juga di tengah-tengah masyarakat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib, ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Termasuk hari ini, dalam seluruh kehidupan kami sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu dari pagi hingga pada malam hari ini. Segala berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima, kami selalu syukuri bahwa semuanya itu berasal dari tangan Tuhan sendiri. Pada kesempatan di malam hari ini dalam ibadah keluarga, kami menaikkan permohonan doa kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya pemeliharaan-Mu tetap dilanjutkan dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa diberikan yang terbaik dari-Mu ya Tuhan, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Berikanlah kami juga kesehatan yang baik, sehingga dengan kesehatan yang baik itulah maka kami dapat dengan leluasa mengerjakan segala bagian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, dan di tengah-tengah masyarakat. Bapa di dalam surga, kesempatan dalam doa syafaat pada malam hari ini, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah masing-masing. Topanglah mereka Tuhan senantiasa, agar mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan mereka yang tidak mudah ini. Berkati setiap makanan, minuman, juga obat-obatan yang dikonsumsi, agar semuanya itu boleh dapat menambah kekuatan yang baru bagi mereka yang lemah fisiknya ini. Demikian juga kami berdoa bagi semua mereka yang bergumul dan berjuang dalam kehidupan ini. Tuhan, berikanlah kepada kami semua ya Tuhan, kekuatan untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah saat ini, khususnya di masa pandemi yang masih berlangsung ini. Pertumbuhan ekonomi yang tidak kelihatan saat ini ya Tuhan, dan juga itu berdampak dalam kehidupan gereja maupun bangsa kami. Tapi kami percaya seiring waktu, Tuhan akan mengembalikan dan memulihkan keadaan kami kembali. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada kesempatan ini juga kami tetap berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami yang terinfeksi virus COVID-19 ini, yang masih di wisma karantina ataupun di rumah-rumah sakit di seluruh dunia. Kiranya Tuhan datang pada mereka saat ini untuk menyembuhkan dan menjamah mereka masing-masing. Demikian juga untuk tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan untuk mengobati dan menangani pasien-pasien ini. Tuhan tolonglah mereka, tenaga kesehatan yang berkorban untuk sesama mereka, agar mereka boleh terluput juga dari virus COVID-19 ini, dan mereka boleh kembali lagi di tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami tercinta. Tuhan, topanglah bangsa dan negara kami, agar kiranya bangsa dan negara kami ini boleh kuat menghadapi setiap pencobaan ataupun tantangan zaman dalam kehidupan ini, termasuk juga di masa pandemi ini ya Bapa. Berikanlah kepada para pemimpin kami hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh tetap terus bekerja dengan hati nurani yang bersih, untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan rakyat banyak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mereka yang bersuka cita oleh pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan, Tuhan memberkati. Demikian juga mereka yang memperoleh keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan ini, bahwa ingatkanlah mereka semua berasal dari tangan Tuhan, dan sudah sebaiknya kami boleh mempersembahkan kembali yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu ya Tuhan, dalam pelayanan di masa pandemi ini, agar gereja-Mu tetap tegak berdiri, dan kami percaya Engkau sebagai kepala gereja kami tidak akan pernah meninggalkan tubuh-Mu sendiri. Engkau juga ada bagi gereja kami ya Tuhan, untuk memampukan kami semua para pelayan-pelayan-Mu dalam bekerja melayani Tuhan, dan senantiasa memikirkan apa yang baik yang dapat kami berikan
bagi Tuhan melalui pelayanan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan malam istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Berjaga-jagalah bersama kami ya Tuhan, lindungilah kami semua Tuhan dari segala kuasa-kuasa kegelapan ataupun hal-hal yang akan menjauhkan kami daripada-Mu. Biarlah kami boleh dapat beristirahat dengan baik, sehingga kami boleh menyusun kekuatan untuk dapat mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang telah terlibat dalam pelayanan ini, walaupun hanya sebatas media online. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang juga telah bekerja untuk melayani Tuhan dalam mewartakan berita keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabukan dan sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajar kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Khalik langit dan bumi, Engkau telah memberkati pekerjaan dan usaha kami sehingga berbuah.
Engkau juga menjanjikan akan melimpahkan segala berkat-Mu yang tersedia bagi kami, umat yang percaya dan berjuang setia kepadamu. Buah pekerjaan dan usaha kami yang Kau berkati, kami serahkan kembali kepadamu sebagai ungkapan syukur, walau tak sebanding dengan apa yang Kau berikan. Terimalah persembahan syukur kami. Jadikan persembahan syukur ini menjadi alat dalam tangan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudaraku, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan dan pengutusan kita sebagai umat Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Allah sang sumber kehidupan akan menyertai dan meneguhkan kita dalam setiap langkah kehidupan. Mari kita berdiri dan kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Jemaat Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.